baru-baru ini Menteri Keuangan kita Pak Bebaya kan juga ada ngomong kalau IHSG kita ini bisa naiknya sampai 36.000 kan, memang berapa tahun ke depan gitu ya. Nah, sedangkan Timothy kan juga pernah ngomong kalau memprediksi 2030 akan terjadi krisis. Ini gimana? Ini menurut Timothy bagaimana? Kalau ada krisis kan nggak mungkin di 2030 bisa 36.000. Gini, kita misalnya ngomong IHSG yang normal ya. Kalau sekarang saya anggapnya kenaikan 8.600 sih nggak normal. Kenapa? Karena ini didorong beberapa saham-saham tertentu. Dimana kalau kita lihat yang normal tuh MSCI Indonesia. Dari 2013 sampai sekarang tuh rata pertumbuhannya, sebenarnya nggak bertumbuh. Karena ya bank 4 tadi itu nggak bertumbuh signifikan selama 5 tahun terakhir. Cuman let's say Indonesia reflect ya dengan ekonomi aslinya. Ini betting saya bahwa 2045 Indonesia tuh bakal jadi ekonomi keempat di dunia. Satu tuh bakal jadi secara GDP ekonomi. Iya, size ekonomi akan China, akan India, US, Indonesia. 4-5 itu antara Brazil atau bisa Jerman, tergantung. Cuman Indonesia pasti nomor 4 menurut saya. Dan kalau misalnya kita forecasting misalnya saham BCA aja ke sono itu 44.500. Jadi teman-teman merem BCA itu bakal 44.500. Cuman saya percaya siklus, Pak. Saya ketika Covid itu saya pelajarin juga siklus pandemi sebelumnya, uang rupiah saya tukerin Swiss franc semua. Karena saya takut waktu itu 2019. Saya ngerasa ini saya nggak pengen terjadi sih, karena menurut saya kalau terjadi itu ya lumayan nggak enak ya untuk kita semua. Karena 1930 itu Great Depression. Dan menurut saya sekarang dekat. Saya suka pelajari sejarah soalnya, dan sejarah tuh selalu ngasih kita kisi-kisi, Pak, menurut saya. Kenapa misalnya gurunya Buffett, Benjamin Graham nggak sukses? Karena waktu itu Dow Jones tuh dari 1.000 ke 100. Jadi uangnya tuh hilang 90% pas dia mau pensiun, Pak. Jadi uangnya tuh habis semua Benjamin Graham. Saya takutnya itu terjadi di era sekarang. Kenapa? Karena satu, iya AI itu revolusioner, tapi menurut saya ini dalam sebuah bubble. Kenaikannya tinggi sekali, nggak sama dengan earningsnya lagi, jumlah market cap-nya, dan semua tanda-tanda bubble tuh udah ada, Pak, sekarang menurut saya. Ini capital market dan orang di jalanan itu udah ada gap. Jadi setiap itu terjadi selalu krisis, Pak. Maksudnya apa? Ini kayak South Sea Bubble zaman 1700. Orang tuh udah banyak yang lebih fokus di capital market, nyari duitnya dibanding kerja beneran. Kalau zaman dulu orang minum bir tuh, minum ale namanya, sambil mereka keluar dari kampus terus mereka coret-coret di kertas. Sekarang kan udah mirip, Pak, gitu. Tapi enggak lah, di Indonesia yang invest di saham kan cuma di saham kecil 4 juta lebih. Kripto 39 juta, Pak. Kripto yang 39 juta. Ya. Itu data dari Bapepti dan OJK. Itu lebih besar dari saham. Lebih besar, Pak. Makanya saya bikin exchange kripto, bukan sekuritas. Cuman maksudnya Forex enggak ya? Forex kecil.